3, 2, 1, ya. Hai teman-teman, kembali lagi ke Santai sama Student Support. Nah, di podcast kali ini aku barengan lagi nih guys sama Mbak Sheila. Hai teman-teman, kembali lagi nih di podcast Santai sama Student Support. Nah, di podcast ini kita masih sama narasumber yang sama, yaitu Mbak Sheila. Hai Mbak Sheila. Halo Imel. Nah, seperti di episode yang sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang anxiety nih. Nah, Mbak Sheila, kan kita sempat bahas tentang anxiety. Tapi kalau boleh diulangin sedikit lagi, apa sih Mbak anxiety itu sebenarnya? Iya, waktu di podcast kemarin emang sempat singgung sedikit ya Mel ya soal anxiety itu. Pasti teman-teman di sini juga sebenarnya udah sering denger juga gitu ya. Bahkan mungkin sering pakai kosakata ini juga sehari-hari gitu ya, anxiety atau kecemasan gitu. Nah, sebenarnya kecemasan sendiri itu lebih ke mungkin kita bisa bilang tuh emosi gitu ya Mel. Emosi yang nggak enak gitu ya, yang muncul karena kita tuh mengantisipasi gitu ya, atau berpikir bahwa oh bakal ada kejadian gak enak nih di masa depan, akan ada sesuatu yang gak enak nih yang akan terjadi gitu. Konteksnya seperti itu. Nah, sebenarnya mungkin beda sedikit nih ya sama rasa takut. Kadang-kadang kita suka ketuker-tuker nih pakainya ya, mau bilang takut tapi jadi cemas, atau cemas jadi takut. Nah, kalau cemas tadi ya yang aku bilang, kita berpikir bahwa oh akan ada sesuatu di masa depan nih yang gak enak yang akan terjadi. Jadi bahayanya atau rasa cemasnya itu tuh masih agak jauh, masih agak di depan gitu. Sementara kalau rasa takut itu tuh bahayanya beneran ada di depan kita. Contohnya gini, misal nih kita lagi ngobrol gini, terus tiba-tiba ada ular masuk. Takut dong, ya. Nanti dipatok, nanti digigit gitu ya. Nah, takut namanya karena ularnya beneran ada nih gitu. Tapi kalau cemas itu tuh bahayanya mungkin masih di depan dan belum jelas nih emang bakal terjadi atau enggak. Contoh, misal email cemas nih mau UTS kemarin gitu ya, cemas nanti takut nggak bisa ngerjain, takut nanti soalnya susah banget gitu. Nah sebenarnya itu adalah kecemasan karena kan belum tahu nih bakal beneran susah nggak sih, bakalan beneran nggak bisa ngerjain nggak sih gitu. Itu namanya cemas, beda sama takut. Gitu. Kan seperti yang Mbak bilang, kayak kosakata anxiety itu sering banget ya Mbak dipakai di kalangan anak-anak muda, kayak oh anxiety aku lagi tinggi, atau aku deg-degan, kayaknya anxiety gue parah. Nah, itu sebenarnya kayak saat mereka berbicara seperti itu tuh anxiety beneran atau kayak semacam hiperbola gitu Mbak? Gini, mungkin kita perlu paham dulu juga ya Mel ya, bahwa yang namanya cemas atau anxiety itu semua orang pasti ngalamin. Saya sama Emil pasti nggak cemas dong. Betul. Pasti pernah yang namanya cemas gitu. Tapi memang penyebabnya dan kadarnya itu bisa beda-beda. Gitu. Misal nih kita sama-sama mahasiswa gitu ya. Sama-sama kita bilang, aduh cemas banget nih mau UTS. Cemasnya saya mungkin segini. Nah, tapi mungkin cemasnya Emil segini gitu ya. Atau kebalikannya. Itu kadar cemasnya memang bisa beda-beda gitu. Tapi valid ketika ada yang bilang, gue lagi cemas banget, atau kayak kecemasan gue lagi tinggi gitu. Semua orang pasti pernah cemas, cuman kadarnya nih yang beda-beda gitu. Dan kita perlu perhatiin juga Mel, mana yang cemas biasa gitu ya, yang mana pasti semua orang cemas, sama kecemasan yang mulai mengarah ke masalah kesehatan mental gitu. Cemas normal, semua orang pasti pernah cemas gitu ya. Tapi ketika cemasnya nih kayaknya terus menerus gitu ya, rasanya kok nggak bisa terkontrol gitu ya, nggak bisa terkontrol, nggak bisa lagi dikelola dengan baik gitu ya, secara sehari-hari gitu ya. Nah bisa jadi nih ini tanda-tanda bahwa teman-teman mungkin perlu bantuan profesional gitu, karena itu sangat mengganggu pastinya ya ke kehidupan sehari-hari. Tuh Mel. Kalau anxiety sendiri punya ciri-ciri atau dampak di hidup kita nggak sih Mbak? Ciri-ciri ada pasti ya. Mungkin biar kita simple, ciri-cirinya kalau kita anxiety itu terbagi jadi 3. Mel, yang pertama itu secara fisik gitu ya. Secara fisik paling gampang gitu ya kita lihat atau kita rasain. Gitu. Contoh nih, ada orang-orang yang kalau cemas nih kakinya goyang-goyang gini, tek-tek gitu. Akurat. Oh, ini email ya? Enggak. Gitu. Yang pertama tuh, misalkan kakinya goyang-goyang gitu, atau tangannya nih gitu, suka ada reaksi fisik gitu.
tangannya keringetan atau keringet dingin gitu ya di badan. Ada juga mungkin rasanya tuh kayak deg-degan. Wah, jantungnya jadi berdebarnya lebih cepat daripada biasanya. Nah, itu ciri-ciri cemas juga tuh, Mel. Pusing juga mulai kok kayaknya kelinan gitu ya. Hati-hati tuh. Ya, mungkin juga itu ciri-ciri cemas juga. Tuh secara fisik gitu ya. Paling gampang gitu ya untuk kita ngeh. Yang kedua, itu ada ciri-ciri secara emosional gitu ya atau psikologis. Rasanya tuh kita bisa lebih sensitif gitu emosinya. Tadinya hal-hal yang sebenarnya biasa aja gitu ya, mungkin ya sehari-hari biasanya juga kita nggak cepat marah, jadi kok rasanya cepat banget marah, cepat banget tersinggung gitu. Nah, hati-hati tuh, mungkin kita sebenarnya lagi memendam kecemasan tadi gitu. Mungkin kalau bahasa yang sering dipakai gitu ya, mungkin emosinya tuh kayak senggol bacok gitu loh, Mel. Oke. Yang tadinya mungkin biasa aja gitu ya, jadi kok cepat marah atau cepat tersinggung. Nah, tadi tuh mulai juga ciri-ciri nih lampu kuning gitu ya. Jangan-jangan ada kecemasan, jangan-jangan ada yang sedang kita cemaskan tapi belum terselesaikan gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ada juga cirinya tuh secara kognitif atau cara kita berpikir. Yang tadinya gitu ya, mungkin ngerjain tugas tuh bisa satset gitu ya, langsung selesai, langsung cepet paham, langsung cepet dan beres kelar gitu ya. Tapi kok rasanya brain fog gitu ya, kayak aduh ngapain ya, kayak plonga-plonga, kayak bingung nih harus ngapain kayak gitu. Nah, itu juga bisa jadi ciri-ciri kita tuh lagi sebenarnya ada kecemasan yang belum terselesaikan atau belum terkelola gitu. Kurang lebih 3 ciri besarnya tuh itu, Mel. Oke, kalau yang anxiety itu kan salah satu dampak dari hustle culture ya Mbak, seperti yang kita bilang di episode sebelumnya. Nah, sebenarnya hubungannya secara singkat tuh apa sih Mbak di antara dua hal itu? Jadi antara anxiety sama si hustle culture gitu ya. Ya, sebenarnya bisa erat banget sih, Mel, hubungannya gitu ya. Karena kayak yang kita bahas kemarin nih di podcast kemarin, hustle culture itu kan budaya di mana rasanya tuh harus terus-menerus produktif gitu. Harus kerja, gaspol terus gitu kan. Nah, budaya yang seperti itu terus-menerus menuntut kita untuk produktif tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, itu sangat rentan banget bikin kecemasan. Karena apa? Karena kita ngerasa nggak pernah cukup. Kita nggak pernah merasa apa yang kita lakukan itu udah good enough. Kayak gitu. Titiknya di mana? Nah, nggak tahu, nggak ada. Karena hustle culture itu terus-menerus menuntut. Kayak berhentinya di mana? Good enough-nya di mana? Nggak ada yang tahu. Nah, itu tuh yang bikin rentan banget kecemasan dalam hustle culture. Berarti kayak aku mahasiswa-mahasiswi yang lain rentan banget ya Mbak sama anxiety ini. Apakah Mbak punya kayak saran gimana cara kita untuk mengelola anxiety di dalam hidup kita? Iya. Sebenarnya mungkin semua orang cukup rentan gitu ya, apalagi di zaman sekarang gitu, dimana emang semuanya serba cepat, semuanya serba tuntutannya lebih tinggi gitu ya. Jadi mau mahasiswa tingkat akhir, mau maba gitu ya, bisa jadi ini tuh sesuatu yang rentan banget gitu loh, dialamin sama semuanya. Nah, makanya buat belajar mengatasi atau mengelola itu sebenarnya mulainya tuh basic banget sih, Mel. Yang pertama, kenalin dulu penyebabnya ini apa gitu ya, atau triggernya ini apa gitu. Karena mungkin cemasnya saya sama cemasnya email mungkin beda nih triggernya, mungkin beda nih penyebabnya. Mungkin muncul di saat-saat yang berbeda juga gitu. Mungkin email cemasnya pas kemarin nih, pas mau UTS gitu ya. Saya mungkin cemasnya kalau lagi mau live Instagram atau bawain seminar gitu ya. Jadi curhat. Nah, cemasnya beda gitu ya, situasinya beda, penyebabnya beda. Kenalin dulu gitu ya. Kalau kita nggak kenal gimana mau mengelolanya gitu. Tanya dulu ke diri sendiri, apa nih yang bikin cemas? Relevan nggak sih? Memang sesuatu yang harus dicemasin nggak sih? Gitu. Karena tadi nih, misalkan saya cemas mau bawain seminar atau email cemas mau UTS, itu kan sesuatu yang mungkin pada tempatnya, gitu kan. Kalau email nggak cemas, berarti nggak prepare dong UTS-nya. Saya nggak belajar dong bikin materi kayak gitu. Sebenarnya cemas itu in a way ada gunanya ketika tidak berlebihan gitu, karena cemas itu adalah yang mendorong kita nih untuk akhirnya prepare, untuk akhirnya mempersiapkan diri dengan sangat baik gitu. Pertama itu dulu, cari tahu sebenarnya nih penyebabnya apa cemasnya, apakah dia cemas yang tepat atau cemas yang nggak tepat gitu. Pertama itu dulu, kenalin dulu
Nah, yang kedua nih, yang agak sulit nih, Mel, yaitu belajar untuk menerima kalau kita lagi cemas. Oh ya, denial jangan. Nah, ini nih penyakit yang apa ya, sering banget gitu ya dijumpai. Apalagi di hustle culture. Kayak nggak ada space gitu kan untuk take care of yourself gitu ya. Diem dulu, rasain dulu sebenarnya apa sih yang lagi terjadi di diri kamu saat ini. Hustle culture kan nggak gitu. Hustle culture kan go and go gitu kan. Harus terus produktif. Rasanya bersalah gitu kan kalau take time for yourself, kalau istirahat dulu gitu. Nah, ini jadi penting banget. Karena untuk sampai ke tahap menerima, itu prosesnya panjang. Iya. Kadang-kadang kalau kita lagi ngerasa cemas banget gitu ya, kadang-kadang kita suka mikir gak sih, ih kan harusnya gue gak cemas. Kok gini aja cemas sih? Ih kayaknya ini gak tepat deh buat gue cemasin. Nah, itu tuh yang menghambat kita untuk mengelola. Karena kita sendiri deny. No, gak boleh, gak ada waktu buat gue cemas. Masa kayak gini doang cemas? Belum apa-apa kita udah deny duluan. Padahal tadi, seperti yang kita udah discuss di awal, semua orang pasti pernah cemas. Semua orang pasti mengalami. Iya gak sih? Iya. Nah, ini gimana mau menerima kalau cemasnya datang aja kita udah deny. Enggak, gue gak cemas. No, it's fine, gue gak apa-apa. Gimana mau menerima kalau udah ditolak duluan? Iya, benar banget sih Mbak. Nah, jadi anxiety itu merupakan emosi yang pastinya kita semua rasain ya guys. Betul. Tapi pastinya faktor-faktor kenapa dan ciri-ciri kenapa itu beda-beda dan personal banget. Tapi ada hal-hal yang bisa kita lakuin seperti mengetahui, mengerti, dan pastinya secara aktif membantu diri sendiri dan orang lain agar kita nggak terikat oleh anxiety dalam pencapaian kebahagiaan kita dalam hidup, ya nggak Mbak? Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang kebahagiaan ini guys, menurut aku ini kan topik yang menarik banget ya Mbak, karena pastinya semua orang, bukan cuma mahasiswa-mahasiswi doang, pengen mencapai kebahagiaan ini. Nah, untungnya kita akan membahas topik ini di episode podcast selanjutnya. Jadi Mbak, aku pengen bilang makasih udah jadi narasumber kita, dan teman-teman, aku juga pengen bilang makasih udah nonton kita. Jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe karena episode selanjutnya itu nggak kalah seru kan Mbak? Betul. Oke, makasih guys, bye.